never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menghadapi 4 balapan terakhirnya di Gresini dengan tujuan mendapatkan momentum yang baik untuk tahun depan, dan menatap Ducati ketika ditanya tentang dugaan intervensi pabrikan terhadap performa mesin sepeda motornya. Pembalap Spanyol itu berbicara kepada media Kamis ini menjelang Grand Prix Australia di luar konferensi pers resmi, di mana dia dan Enea Bastianini dicoret dalam 2 balapan terakhir. Bagi Marquez, Phillip Island adalah lokasi yang menguntungkan, di satu sisi karena tikungan ke kiri, dan juga karena kondisi cuaca, yang menawarkan peluang untuk memanfaatkannya. Cuaca bisa membantu, tapi kita harus melihat bagaimana pengaruhnya terhadap ban, jelas Marquez. Kami tidak tahu tingkat degradasi yang akan kami temukan. Tahun lalu, yang terkuat tidak menang karena pilihan ban, mengacu pada Pecco Bagnaia dan, yang terpenting, Jorge Martin, yang setelah memimpin keseluruhan balapan dia kehabisan ban di 2 lap terakhir, dengan Johan Zarco akhirnya meraih kemenangan. Selain memandang ke langit, Marquez tahu bahwa desain rute Australia menguntungkannya. Saya mendekati semua sirkuit yang berbelok ke kiri dengan lebih optimis. Selama latihan kita akan melihat di mana kita berada. Bagnaia dan Martin saling memberikan masukan dan meningkatkan level, ia memperingatkan. Faktor lain yang menjadi pertimbangan pebalap Gresini ini adalah tingkat grip di Phillip Island. Jika sebuah sepeda motor melaju dengan lebih baik maka ia akan melakukan hal yang sama dimanapun tahun ini. Ketika ada banyak cengkeraman, saya menjadi sedikit lebih buruk, jelasnya. Meski mengaku telah memenuhi target yang ditetapkannya di musim pertamanya di luar Honda, Marc ingin mempertahankan tingkat permintaan tersebut hingga balapan terakhir. Saya memberikan tekanan pada diri saya sendiri, saya harus mencari insentif, akunya. Jika tahun depan saya berada di tim resmi, saya mempunyai kewajiban untuk berjuang memenangkan balapan. Tapi pertama-tama kami harus menyelesaikan musim ini dengan baik, memulai tahun depan dengan momentum yang baik. Sementara itu, Aleix Espargaro menghadapi treble terakhir dalam karir olahraganya yang panjang di kejuaraan dunia MotoGP, dan pebalap asal Granollers itu mengakui bahwa kali ini dia merasakan sesuatu yang istimewa saat mempersiapkan perjalanan terakhirnya. Pembalap Katalan itu memanfaatkan Grand Prix rumahnya di Montmeló untuk mengumumkan bahwa ini adalah musim terakhirnya di kejuaraan dunia, mengakhiri salah satu balapan MotoGP terlama. Sejak itu, Aleix Espargaro telah mengunjungi setiap sirkuit di kalender dengan mengetahui bahwa ini pasti akan menjadi kali terakhir ia berkompetisi di aspal tersebut. Selalu lebih dengan perasaan bebas dan damai dibandingkan dengan kecemasan karena tidak mampu lakukan apa yang paling dia sukai lagi. Sampai saat ini saya alami, tapi kali ini, saat mengemasi koper, saya merasa itu sesuatu yang istimewa, aku pebalap Aprilia itu. Kamis di preview Grand Prix Australia yang berlangsung akhir pekan ini di Phillip Island. Berlari di Jerez atau Barcelona itu keren, tapi melihat kanguru di Phillip Island adalah sesuatu yang berbeda. Jelas pelari yang pulang dari Jepang 2 minggu lalu untuk menghabiskan waktu, berhari-hari bersama keluarga sebelum kembali naik pesawat, untuk terbang ke belahan bumi lain. Dari segi olahraga, balapan di Australia bisa menjadi tantangan yang rumit, terutama karena cuacanya terlihat rumit, tegasnya. Setelah 2 tahun di mana Aprilia tampak mendekati level Ducati, tahun ini terjadi perhentian dan kemunduran. Sulit untuk membuat penilaian terhadap motor 2024, karena kami memulai dengan sangat baik. Ada serangkaian balapan di mana saya menjadi pebalap yang paling dekat dengan Ducati, aku pembalap Spanyol itu. Saya menerima bahwa saya mungkin kehilangan 5 atau 10% kecepatan dengan memutuskan untuk pensiun, tapi itu jauh lebih sedikit dibandingkan seberapa jauh kami tertinggal. Hal yang sama terjadi pada Maverick ketika dia pergi ke KTM, tambahnya.
Marc Marquez akan dipromosikan ke tim pabrikan Ducati musim depan, bersama Pecco Bagnaia. Ducati tampaknya awalnya memilih Jorge Martin tetapi berubah pikiran ketika Marquez bersikeras dia tidak akan pergi ke Pramac. Di Borgo Panigale mereka membuat pilihan yang sebenarnya tidak saya setujui, kata bos Pramac Campinotti. Saya yakin akan ada ketegangan di garasi mereka tahun depan, tidak ada gunanya berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini dengan niat baik yang palsu, situasinya akan sangat menegangkan. Mereka memutuskan untuk kehilangan banyak orang yang memiliki Ducati di hati mereka, seperti kami, seperti Martin yang saya yakini layak mendapatkan kesempatan, dan seperti Enea Bastianini, semuanya untuk satu orang. Pilihan Ducati kepada Marquez telah membuat Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia pada 2025. Artinya, ia bisa membawa pelat nomor 1 ke pabrikan rival jika ia meraih gelar MotoGP musim ini. Bastianini, yang kehilangan kursi pabrikan Ducati miliknya kepada Marquez, akan bergabung dengan Tech3 KTM. Dan tim satelit Pramac akan mengakhiri hubungan panjang mereka dengan Ducati untuk bergabung dengan Yamaha musim depan. Ducati bersikap sangat baik kepada kami, seperti pria sejati. Dan saya tidak ragu, kata Campinotti tentang minggu-minggu terakhir mereka bersama. Di sisi lain, Marc Marquez menjalani musim ini dengan agresif, dan berhasil menunjukkan kemampuannya setelah hijrah dari Honda. Padahal Marc Marquez hanya mengandalkan motor bekas untuk balapan di MotoGP 2024. Gresini Racing sebagai tim baru Marc Marquez tidak mendapatkan motor baru dari pabrikan. Masih menggunakan Ducati Desmosedici GP23 seperti yang digunakan Francesco Bagnaia di musim lalu. Berbeda dengan Pramac Racing yang diperkuat Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Tim satelit milik Paolo Campinotti itu dapat karpet merah dari Ducati Corse untuk menggunakan Desmosedici GP24 seperti pabrikan. Namun kondisi tersebut tidak memengaruhi performa Marc Marquez. Buktinya dia mampu meraih beberapa podium, hingga 2 kali juara 1 di MotoGP Aragon. Sementara itu, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, dinilai akan kian terpandang reputasinya jika berhasil mengalahkan Marc Marquez musim depan. Menjadi andalan tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia berhasil memenuhi ekspektasi mereka di kelas MotoGP setidaknya dalam 2 musim terakhir. Rider asal Italia itu mampu memutus puasa gelar Ducati yang sudah lama berjalan sejak terakhir kali bersama Casey Stoner pada musim 2007. Bagnaia telah menuntaskan keraguan banyak pihak dengan menjadi juara dunia MotoGP dalam 2 musim terakhir atau sejak 2022. Peluang untuk menciptakan hat-trick di MotoGP 2024 masih ada meski murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut masih tertinggal dari Jorge Martin. Hingga balapan menyisakan 4 seri terakhir, Bagnaia tertinggal 10 poin dari rider Pramac Racing tersebut dengan raihan 382 poin. Meraih gelar juara pada musim ini menjadi harga mati bagi seorang Bagnaia setidaknya untuk kembali membuktikan dirinya bisa mengatasi tekanan. Pasalnya pada musim depan, rider berusia 27 tahun itu akan mendapatkan tantangan berat karena datangnya seorang Marc Marquez. Pembalap yang saat ini mengaspal untuk Gresini Racing tersebut mendapatkan promosi naik ke tim pabrikan berkat performa impresifnya musim ini. Hingga MotoGP 2024 menuntaskan 16 balapan, Marquez sudah membukukan total 7 podium dengan 2 kemenangan dari sesi balapan utama.